Historia Biografi. Nama Dr. Wahidin Soedirohusodo sudah sangat lekat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dialah sang tokoh yang berpengaruh terhadap lahirnya organisasi Budi Utomo yang dianggap sebagai organisasi penggerak pertama yang berorientasi nasional. Dr. Wahidin Soedirohusodo terkenal sebagai pelopor semangat kebangsaan kita. Ia adalah tokoh yang mengilhami lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Hari lahir organisasi Budi Utomo itu kemudian kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Meskipun Dr. Wahidin Soedirohusodo bukanlah termasuk pendiri Budi Utomo, namun perannya sangatlah penting. Atas jasanya dalam ikut mempelopori Budi Utomo, nama Dr. Wahidin memang layak mendapat predikat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Meskipun ia bukan pendiri Budi Utomo, namun perannya dalam pendirian organisasi ini sangat besar, terutama dalam menginspirasi para pelajar School of Leading Van Indische Artsen, Jakarta untuk mendirikan Budi Utomo. Untuk mengenal lebih jauh sosok Dr. Wahidin Soedirohusodo, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Dr. Wahidin Soedirohusodo lahir di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Beliau memulai karir pendidikannya di sekolah desa atau biasa disebut dengan Sekolah Angkaloro. Sekolah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak bumi putra seperti priai kecil, petani, dan buruh. Setamat di sekolah itu, Wahidin kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Rakyat Rendah Eropa atau Europese Lagere School di Yogyakarta pada tahun 1864. Wahidin lalu melanjutkan studinya di Tweede Europese Lagere School atau Sekolah Dasar Eropa Kedua. Beliau pun lulus dengan hasil yang sangat memuaskan dengan predikat Uitmunted yang artinya terbaik. Tak sampai di situ, Wahidin selanjutnya masuk ke Sekolah Dokter Jawa atau yang biasa dikenal dengan nama Stovia atau School of Leading Van Indische Artsen yang masa belajarnya 3 tahun. Namun, Wahidin mampu membuktikan lewat kecerdasannya dengan menyelesaikan masa studinya hanya dengan 22 bulan saja. Di sana, Wahidin kemudian diangkat menjadi asisten guru atau asisten lerar pada tahun 1872. Dokter yang murah hati. Setelah memutuskan untuk berhenti menjadi asisten guru, Wahidin akhirnya bekerja sebagai pegawai kesehatan pemerintah kolonial. Walau bekerja dengan kolonial, namun niat Wahidin tidak pernah melupakan nasib rakyat. Sebagai seorang dokter, dia dikenal dengan keramahan hatinya dalam pelayanannya. Untuk pasien yang tidak mampu, Dr. Wahidin tidak memungut biaya pengobatan. Seringkali malah pasiennya yang diberi ongkos untuk naik delman saat pulang. Begitupun dengan orang kaya, dia hanya memungut biaya sekadarnya saja. Karena prinsip itulah dia menggunakan nama tambahan Soedirohusodo. Nama tersebut dibuat sesuai dengan niat dan harapan yang baik untuk diri sendiri. Adapun kata Sudira berarti tangguh dan Husada yaitu mengobati, sehingga Soedirohusodo adalah tangguh dalam mengobati. Nama itu sangat tepat untuk beliau mengingat kebaikannya terhadap sesama. Mempelopori gerakan pendidikan dan kebangsaan. Berangkat dari dua nilai dasar perjuangannya, yaitu pendidikan dan kebangsaan, Wahidin kemudian membuat majalah berkala Retno Dumila pada Mei 1895. Majalah tersebut awalnya dipimpin oleh F.L. Winter, namun karena dianggap tidak mampu menjadi media untuk menyuarakan kepentingan bangsa Indonesia, akhirnya Winter diganti oleh Dr. Wahidin pada tahun 1901. Tak sampai di situ, Dr. Wahidin Soedirohusodo semakin giat menyebarluaskan pemikiran tentang pendidikan dan kebangsaan dengan usulan untuk membentuk lembaga beasiswa untuk anak-anak miskin bumi putra. Bukan hanya sekedar usulan semata, akhirnya pada tanggal 25 Oktober 1913, lembaga khusus yang mengurusi beasiswa itu berdiri dengan nama Dharmawara. Beliau pun menyambut gembira dengan kehadiran lembaga itu dan berkata, "Kini sudah tiba saatnya benih-benih yang saya tabur bertahun-tahun lalu tumbuh. Apabila studi Fons Dharmawara ini sudah dapat berdiri tegak dan kokoh, maka setiap saat saya ditakdirkan untuk berpulang ke rahmatullah, pasti hal itu akan saya terima dengan ikhlas."
Pulau Jawa untuk menyadarkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Setelah beberapa tahun menyebarluaskan pikirannya melalui majalah, Dr. Wahidin Soedirohusodo merasa hal itu belum cukup. Dia lantas ingin berkampanye secara langsung. Akhirnya pada November 1906, Dr. Wahidin Soedirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa sendirian. Usianya yang sudah 50 tahun bukanlah halangan untuk berjuang. Perjuangannya itu didukung oleh sahabatnya Pangeran Notodirojo. Dia adalah putra dari Adipati Pakualam V di Yogyakarta. Memang Dr. Wahidin mempunyai hubungan erat dengan kerabat Kadipaten Pakualaman. Keluarga Kadipaten Pakualaman juga sangat mengutamakan pendidikan, jadi wajar saja mereka sangat sejalan dengan Dr. Wahidin Soedirohusodo. Untuk perjalanan antar kota di Jawa, Dr. Wahidin menggunakan kereta api kelas 3 karena biayanya paling murah. Dia mulai dari kota terdekat seperti Magelang, Salatiga, dan seterusnya. Semua itu dibiayainya sendiri. Sumber dananya berasal dari penjualan hartanya. Begitulah dokter yang murah hati itu rela berkorban demi kemajuan bangsanya. Penggagas organisasi Budi Utomo. 5 bulan setelah berkunjung Dr. Wahidin ke Stovia, para pelajar Stovia yang tergugah dengan semangat Dr. Wahidin kemudian mendirikan sebuah organisasi pemuda. Nama organisasi itu adalah Budi Utomo. Arti dari nama itu ialah pikiran dan segenap daya upaya yang luhur. Organisasi itu bertujuan untuk meringankan beban perjuangan bangsa Jawa dan memajukan pendidikan serta kerohanian mereka. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada Minggu pagi 20 Mei 1908 di Aula Stovia. Berdirinya Budi Utomo itu disambut dengan gembira. Mereka yang menyaksikan peristiwa di Stovia itu membawa beritanya ke sekolah masing-masing. Gegap gempita para pelajar di Jawa menyambutnya. Sebagian dari mereka bahkan kemudian mendirikan Budi Utomo di tempatnya masing-masing. Misalnya di Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Sutomo mengakui bahwa lahirnya Budi Utomo tidak terlepas dari kepeloporan Dr. Wahidin. Selain itu, tidak boleh pula dilupakan peranan teman-temannya. Mereka antara lain Gunawan Mangunkusumo, Gondo Suwarno, Gumrek, Muhammad Saleh, Suradji, dan Sulaiman. Mereka sangat kompak, terbukti saat Sutomo hendak dikeluarkan dari Stovia karena Budi Utomo dikhawatirkan akan melawan Belanda. Mereka beramai-ramai membela Sutomo. Akhir hayat sang dokter. Wahidin wafat di Yogyakarta pada 26 Mei 1917 di usia 65 tahun, meninggalkan seorang istri bernama Anna yang disuntingnya saat masih di Batavia dan 2 orang putra angkat, salah satunya adalah Abdullah Suryo Subroto yang menjadi pelukis Indonesia pertama abad ke-20. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional dengan memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Sebagian gambaran atas perjuangannya dapat kita saksikan di Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Demikianlah beberapa fakta menarik di balik sosok sang dokter yang berusaha menyembuhkan penyakit bangsa Indonesia di masa penjajahan kolonial Belanda. Sebagai penerus bangsa, tentu kita harus mewarisi semangat dan keteladanan dari beliau. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.